Halo Bang Bro, keluarga Rothschild merupakan keluarga konglomerat dari kaum Yahudi yang penuh konspirasi dan bagi banyak orang sangat erat kaitannya dengan Illuminati dan Freemason. Berikut ini cerita sejarah keluarga Rothschild. Rothschild pertama namanya Mayer Amschel Rothschild. Mayer Amschel Rothschild lahir pada tahun 1744 dari keluarga pedagang sederhana yang sebagian juga menjadi rabi. Sebagai anak sulung laki-laki, orang tua Mayer mengira dia akan mendedikasikan hidupnya untuk teologi. Sayangnya, kedua orang tua Mayer meninggal waktu dia baru berusia 11 tahun sehingga dia harus terjun ke kerja lebih dini. Mayer kemudian mengambil posisi magang di sebuah bank di Hanover. Dia merupakan seorang Yahudi di Jerman yang merupakan seorang bankir. Dan pada zamannya memang semua Yahudi di Eropa adalah seorang bankir. Kenapa? Karena di Kristen dilarang menjadi bankir karena riba. Jadi hampir semua bankir adalah Yahudi dan Yahudi adalah bankir. Itu merupakan sebuah peluang emas untuk dekat sama banyak orang penting. Yang namanya bangsawan, yang namanya pangeran, raja, ratu, semua kalau perang butuh duit. Dan mereka lari ke siapa? Ke Yahudi. Padahal di Eropa itu ada namanya antisemite. Itu merupakan kebencian kepada orang Yahudi. Yahudi sejak dulu selalu jadi kambing hitam orang-orang Eropa. Dulu pernah ada namanya Black Death Pandemic dan yang disalahkan adalah orang Yahudi. Dibilang bahwa orang Yahudi itu ngeracunin danau dan lain-lain. Dan banyak membuat orang-orang Eropa mati. Ya, mungkin gak benar, tapi ya memang dijadikan kambing hitam. Intinya Yahudi itu dibenci. Dan Yahudi dibenci oleh orang-orang Kristen di Eropa karena Yahudi ini merupakan kaum yang menyalib Yesua. Di tengah antisemit itu masih bisa juga orang Yahudi menjadi orang kesayangan kerajaan. Luar biasa. Karena sudah menjadi bankir yang sukses di Jerman, di Bavaria, Mayer Amschel berkeinginan untuk lebih sukses untuk menguasain Eropa. Akhirnya dia kirim 5 orang anaknya ke seluruh penjuru Eropa. Dia punya 5 orang anak dan menjadi bankir semua. Ada yang stay di Jerman, ada yang ke Austria, ada yang ke Inggris, ada yang ke Italia, dan ada juga yang ke Perancis. Jadi sistemnya adalah masing-masing bikin cabang di negara tersebut. Dan biayain kerajaan masing-masing. Jadi bisnis bankir itu adalah sebenarnya bisnis perang. Cabang Inggris membiayai perangnya Raja Inggris melawan Napoleon. Sementara Napoleon dibiayai oleh cabang Prancisnya Rothschild. Siapapun yang menang bakal bayar kepada Rothschild. Jadi siapapun yang menang perang, Rothschild lah yang sebetulnya menang karena dia kan dibayar beserta bunga-bunga atas pembiayaannya terhadap perang tersebut. Dan bisa dibilang Nathan Rothschild, anaknya Rothschild yang di Inggris, itu merupakan orang yang ngalahin Napoleon sendirian. Hal itu karena dia yang membiayai tunggal Raja Inggris. Bahkan dia sudah tahu kalau Napoleon kalah sebelum semua orang tahu bahwa Napoleon itu kalah. Dan untuk menjaga kemurnian keturunannya dan kekayaan keluarganya, Rothschild itu nikah sama sepupunya sendiri supaya tetap sama Rothschild. Dan kalau perempuan tidak akan dikasih harta warisan. Kenapa? Karena kalau perempuan dikasih harta warisan dan dia nikah sama orang yang bukan Rothschild, takutnya uang milik keluarga Rothschild akan lari ke keluarga lain. Bisa dibilang cabang Inggris ini merupakan cabang yang paling sukses dari semua cabang Rothschild lainnya. Nathan yang merupakan generasi kedua dari Rothschild yang merupakan pendiri cabang Inggris ini, punya anak yang namanya Lionel yang juga sangat sukses sebagai bankir dan menjadi orang yang sangat Zionis. Apa itu Zionis? Zionis merupakan orang yang ingin kembali ke tanah Zion, karena menurut kepercayaan Judaism, Bukit Zion merupakan tanah perjanjian di mana Al-Masih akan turun di Bukit Zion. Bukit Zion berada di Yerusalem, Palestina. Itu kenapa Israel tidak mau dikasih New York, tidak mau dikasih Los Angeles. Maunya di Zion, Yerusalem, Palestina. Karena memang itu menurut kepercayaan dia tempat turunnya Al-Masih pertama kali. Lionel juga punya anak yang namanya Nathan juga, dan Nathaniel punya anak yang namanya Walter Rothschild yang merupakan orang yang sangat kejam dan brutal. Yang menjadi inisiator Balfour Declaration yang membuat Inggris memaksa untuk mendapatkan tanah Palestina untuk dijadikan Israel. Kenapa Walter ini bisa bikin Inggris mau membela Israel? Hal itu karena Walter ini merupakan anggota Parlemen Inggris.
Jadi saat dulu Perang Dunia I, Ottoman lawan Inggris salah satunya. Ottoman itu kalah dan yang menang bakalan dapat kompensasi daerah baru buat dia. Alih-alih minta daerah Turki atau Syria atau Irak dan yang lain-lain, dia minta spesifik Yerusalem. Dan akhirnya dibikinlah Balfour Declaration yang akhirnya membuat adanya negara Israel. Intinya bisa dibilang bahwa Rothschild ini super powerful banget sampai dia bisa bikin negara saking kuat dan kayanya keluarga ini. Rothschild ini merupakan keluarga yang ada di semua cerita konspirasi apapun. Banyak yang bilang kalau dia punya uang berjumlah 500 triliun dolar Amerika. Sejarah Illuminati dan Freemason. Beberapa pihak kerap mengaitkan Freemason dengan teori konspirasi, Illuminati, dan organisasi rahasia. Di luar itu, organisasi ini memiliki sejarah panjang yang berkabut dan rumit. Freemason adalah persaudaraan yang fokus terhadap nilai moral dan spiritual. Mereka mempromosikan cinta, bantuan, dan kebenaran, demikian dikutip The Grand Lodge of Scotland. Freemason merupakan secret society yang dibentuk oleh keturunan tukang batu di Inggris. Dan dia sebenarnya cuman aliran kepercayaan simple kecil-kecilan aja, mungkin semacam Lia Eden. Tapi lama-kelamaan jadi gede. Dan akhirnya ada orang di Jerman namanya Adam Weishaupt yang gabung. Dia merupakan seorang filsafat. Dia akhirnya gabung ke Freemason dan merasa bahwa Freemason ini ada kurangnya. Freemason berkembang jadi banyak ritual aneh. Dia juga orang Bavaria yang juga tinggal di daerah yang sama dengan Mayer Amschel Rothschild. Akhirnya dia buka cabang baru dari Freemason yang namanya Illuminati. Jadi Illuminati adalah cabang dari protesnya Freemason. Dan banyak orang Freemason yang akhirnya nyebrang ke Illuminati karena dirasa lebih menarik. Dan Illuminati isinya banyak Zionis juga. Yang bisa dibilang banyak anggota Illuminati yang berperan penting juga untuk kembalinya Al-Yahud, Yahudi ke Tanah Zion. Sementara sekarang ini, kekayaan keluarga Rothschild memang tidak sebesar zaman dulu. Namun kalau bicara soal pengaruh dan jaringan bisnisnya, keluarga yang satu ini tak bisa diragukan posisinya. Seperti disinggung sebelumnya, mereka menjadi penasihat keuangan untuk keluarga bangsawan dan keluarga kerajaan. Golongan bangsawan Inggris yang merupakan golongan bangsawan dengan gelar Duke, Earl, Viscount, Baron, dan lain-lain adalah contoh golongan bangsawan yang punya hubungan dengan keluarga Rothschild. Mungkin konteks hubungan itulah yang membuat banyak orang menyebut keluarga Rothschild sebagai keluarga yang menjalankan dunia. Tetapi untuk mencari rahasia kesuksesan keluarga ini sangatlah susah. Tidak ada yang mengetahui secara persis resep rahasia keluarga Rothschild dalam mengelola bank sentral. Setidaknya mereka harus tersungkur dan bangkit selama 230 tahun. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila mereka menutup rapat-rapat rahasia kesuksesannya. Karena Rothschild pernah berikrar untuk mengendalikan uang di dunia. Salah satu hal menarik dari Rothschild adalah selalu dikaitkan dengan teori konspirasi. Keluarga Rothschild disebut sangat menjaga privasi. Hal inilah menjadi penyebab timbulnya banyak spekulasi terhadap keluarga tajir ini. Misalnya saja desas-desus tentang keterlibatan mereka terhadap Illuminati, otak dari kematian Presiden AS, sampai mendanai riset dan penyebaran COVID-19. Sebelumnya, tuduhan mengenai terlibatnya Rothschild dalam pandemi COVID-19 ditelusuri Reuters. Media itu menyimpulkan bahwa paten yang dimiliki oleh Richard A. Rothschild bukanlah dikhususkan untuk COVID-19. Penelitian ini telah dilakukan oleh Richard sejak tahun 2013 lalu. Pada tanggal 17 Mei 2020, memang terjadi pengembangan terkait dengan paten itu, namun judulnya sistem dan metode untuk menggunakan biometrik dan menampilkan data biometrik dan tidak dituliskan COVID-19 di dalamnya. Palsu. Tahun 2015 adalah ketika Rothschild pertama kali mengajukan aplikasi sementara dalam keluarga paten. Tahun 2017 adalah tanggal pengajuan paten terkait, tegas laporan itu. Fakta menarik lainnya tentang keluarga Rothschild adalah pernah berseteru dengan grup Bakri. Dalam catatan Tempo, keduanya pernah terlibat konflik terkait kepemilikan saham Bumi Poch. Nathaniel Rothschild mundur sebagai anggota Dewan Pemegang Saham Bumi Poch. Perseteruan keduanya pun sempat menjadi perhatian dunia internasional.
Saat ini salah satu anggota keluarga itu yang masih hidup dan berpengaruh besar adalah David Rene de Rothschild. Pria berusia 78 tahun itu adalah ketua Dewan Pengawas Rothschild & Co. dan kepala Rothschild Continuation Holdings. Selain itu, ia juga menduduki jabatan strategis di Komisi Yahudi Dunia atau yang dikenal dengan WJC sebagai ketua Dewan Pengurus. WJC bekerja untuk memperkuat ikatan antara orang Yahudi dan melindungi hak-hak dan keselamatan mereka dengan anggota meliputi 80 negara. Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta menarik seputar seluruh dunia. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.